Bab 911. Bagaimana saya bisa dipermalukan ketika saya seorang dewa? Melihat nama Cakravad lagi, Adinata tiba-tiba merasa sudah lama sekali. Dalam 2 tahun terakhir, setelah Adinata meninggalkan Aurous Halls, dia berhubungan dengan semua orang penting. Mereka yang menentangnya juga telah berubah dari generasi muda kaya kedua menjadi Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki dari keluarga rahasia, dan bahkan orang-orang seperti Han Xiaozong di depannya. Namun, melihat konten WeChat di ponsel Jelita, Cakravad, anggota keluarga kecil kelas 2 di Aurous Halls, masih membuat Adinata sangat marah. Han Xiaozong melihat konten di layar pengawasan dan bertanya sambil tersenyum. Cakravad ini adalah anak sial yang berhubungan dengan istrimu dan dikebiri olehmu, kan? Haha, Adinata, aku baru saja melihat percakapan antara kamu dan Jelita, dan tanpa diduga aku merasa kalian berdua cukup manis. Kamu baik sekali pada Jelita. Kamu sangat menyayanginya. Dia juga sangat centil di hadapanmu. Terlihat kalian berdua saling mencintai. Saya pikir Anda, menantu laki-laki yang datang mengunjungi Anda, sengsara. Anda diperlakukan seperti anjing oleh wanita jahat Jelita di rumah. Tampaknya sikap Jelita terhadap Anda tidak buruk. Orang luar seperti Han Xiaozong, Anne George, dan keluarga Ross semuanya telah menyelidiki masa lalu Adinata, dan mereka semua tahu bahwa Jelita adalah wanita jahat dan telah mengkhianati Adinata. Dalam kesan pertama mereka terhadap Jelita, mereka semua menganggap Jelita dengan cara yang sangat buruk. Namun nyatanya, selama 3 tahun hubungan keluarga Wibisana antara Adinata dan Jelita, sikap Jelita terhadap Adinata relatif baik. Bagaimanapun, dia adalah anak dari keluarga kaya, dan dia masih memiliki pendidikan dasar, jadi dia tidak akan mengatakan hal-hal yang terlalu tidak menyenangkan. Sebaliknya, orang tua Jelita sering mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan karena mereka lebih tua dan tidak menyukai Adinata sebagai menantunya. Saat ini, Adinata dan Jelita pasti saling mencintai. Apalagi saat menikah di tahun pertama, Adinata sangat merindukan perasaan kabur dan hati-hati itu. Saat itu, Jelita masih seorang mahasiswa, dengan pikiran yang sangat sederhana dan belum berubah menjadi buruk. Jika Jelita benar-benar wanita nakal yang terlihat genit dan berperilaku buruk, bagaimana Adinata bisa jatuh cinta padanya? Saat itu, bahkan jika Jelita benar-benar selingkuh, Adinata tidak akan begitu marah. Saat mengetahui lamaran Cakravad kepada Jelita berhasil, Adinata tidak mau menyanyikan lagu "1000 Alasan Sedih" dengan sedih. Adinata tidak mengatakan apapun kepada Han Xiaozong. Itu semua sudah berlalu, dan Han Xiaozong bukanlah teman yang pantas untuk berbagi perasaannya. Saat ini, Jelita mengklik fungsi obrolan video WeChat dan menelepon Cakravad. "Hei, aku ingin videonya." Han Xiaozong mengambil sekantong kacang dan mulai minum. Sambil minum, dia melihat layar pengawasan dengan penuh minat. Cakravad dengan cepat menjawab panggilan video itu. "Cantik, apakah kamu sudah makan?" Cakravad bertanya di video. Jelita mengangguk. "Iya, saya baru saja makan. Apa yang ingin kamu makan?" Cakravad terus bertanya. Jelita menjawab, "Glova rebus dengan udang baik untuk kecantikan dan mencegah penuaan kulit. Saya sangat suka memakannya. Suami saya membuatkannya untuk saya. Enak, hehe." Adinata melihat ke layar dan mendengarkan suara yang datang dari monitor, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Faktanya, Adinata teringat sepenuhnya percakapan antara Jelita dan Adinata di ruang tamu dan dapur tadi. Itulah yang dia katakan kepada Jelita 2 tahun lalu. Tapi sekarang, Adinata tidak tahu tentang obrolan video Jelita dan Cakravad. "Ketika saya memikirkan diri saya membersihkan piring di ruang tamu, saya menantikan akhir dari misi uji coba keesokan harinya, sehingga Jelita dapat menjalani hidup bahagia. Namun, Jelita sedang melakukan obrolan video yang ambigu dengan pria lain, dan Adinata sangat marah hingga dia ingin memukulnya." Saat ini, Cakravad menjawab, "ETSK, tidak ada gunanya bisa memasak. Suamimu yang masuk hanya bisa menjadi suami rumah tangga, dan dia tidak bisa membantumu dalam karirmu sama sekali. Jelita, real estate Dingqingmu membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sekarang. Bisakah suamimu yang tidak berguna memberikannya kepadamu?" Jelita awalnya sangat senang memamerkan keterampilan memasak suaminya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Cakravad, senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia adalah wanita yang sangat mudah dipengaruhi. Selama tahun pertama pernikahan antara Jelita dan Adinata, dia sangat menyukai Adinata. Dia merasa Adinata tampan dan sopan, dia baik padanya, dan dia memiliki selera dan minat yang sama. Uang atau tidak, itu tidak masalah baginya. Namun lambat laun, karena semua saudara perempuan baiknya punya pacar, lambat laun mereka menikah, dan mereka semua menikah dengan pria kaya. Jelita lambat laun merasa sayang sekali memiliki suami yang miskin. Semakin banyak keluhan tentang Adinata. Jelita berkata dengan lembut, "Tuan Fad, bisakah Anda membantu keluarga Wibisana kami dalam hal ini? Nenek saya berkata bahwa jika keluarga kami dapat menarik investasi, biarkan ayah saya menjadi pemimpin proyek. Mungkin saya juga bisa menjadi wakil direktur." Cakravad berkata sambil tersenyum buruk, "Jelita, kamu tahu, uang tidak berarti apa-apa bagi keluarga Fad kita. Jika saya menginvestasikan beberapa juta untuk Anda,
itu tidak akan menjadi masalah. Jelita sangat gembira. Benarkah? Cakrafat berkata, hei, kamu dapat menginvestasikan uang jika kamu menginginkanku, tetapi kamu harus menjadi wanitaku. Jelita, aku sudah mengajakmu kencan berkali-kali, kamu harus menyetujuinya, kan? Jelita tiba-tiba menjadi malu dan menggigit bibirnya, terlihat sangat sulit mengambil keputusan. Tuan Muda Fad, Anda tahu, saya punya suami. Jelita merasa malu. Cakrafat berkata dengan tidak sabar, menantu laki-laki yang patah hati, apa yang perlu dikhawatirkan? Selain itu, jika kamu tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu. Dia berangkat kerja untuk mengantarkan makanan di siang hari, kan? Kalau begitu, ayo buat janji di siang hari. Siang hari, pengantar makanan itu paling sibuk, jadi dia pasti tidak punya waktu untuk memeriksa posisimu. Bagaimana dengan itu? Jelita, kesabaran saya terbatas. Jika Anda masih tidak setuju dengan saya, jangan tanya saya tentang investasi. Jelita begitu terjerat dalam hatinya sehingga dia akhirnya setuju. Oke, ayo kita lakukan besok siang. Cakrafat tertawa gembira. Hahaha, oke. Saya akan memesan hotel sekarang. Bagaimana dengan Auros Halls Jiahwa Hotel? Bintang 5. Jelita tersenyum malu-malu dan berkata, baiklah, apapun yang kamu pilih tidak masalah. Bentak. Mendengar ini, Adinata dengan marah memecahkan cangkir di depannya ke tanah. Saudaraku, ini gelas anggurku. Han Xiaozong tampak tidak berdaya. Adinata sangat marah. Jelita, wanita jalang ini, aku memperlakukannya dengan sangat baik, tapi dia memperlakukanku seperti ini. Han Xiaozong bertanya, apakah kamu mengetahui hal ini 2 tahun yang lalu? Mengapa kamu masih begitu marah sekarang? Oh, lupakan saja, kamu tidak lagi mencintai Jelita sekarang, dan kamu memiliki 2 istri cantik dan tercinta, Anastasia dan Cynthia Yandra, di sisimu, jadi jangan khawatir tentang urusan Jelita. Apakah dia ingin sekamar dengan Cakrafat atau Kawindra? Terserah dia. Karena itu, Han Xiaozong membawakan segelas anggur lagi dan bersiap untuk menuangkan anggur. Bentak. Adinata mengambil gelas anggur dan menghancurkannya lagi. Adinata berkata dengan marah, "Jikamu bajingan, bagaimana mungkin aku, dewa yang agung, menderita penghinaan seperti itu? Biarkan orang lain terus mengolok-olokku tentang masalah ini." Han Xiaozong tanpa daya memandangi gelas anggur yang pecah dan berkata, "Jikamu tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi." Adinata menjawab dengan sangat serius, "Siapa bilang aku tidak bisa berubah? Jika aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku akan melakukan perjalanan melintasi waktu. Kali ini, aku kembali ke 2 tahun lalu. Sangat mustahil bagiku untuk menyaksikan Jelita mengkhianatiku lagi." Bab 912. Saya ingin menghentikan Jelita. Han Xiaozong sedikit bingung dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diubah? Terlebih lagi, Jelita dan Cakrafat tergelincir. Ini adalah fakta yang telah kamu saksikan dengan mata kepala sendiri. Sebelumnya, Adinata mencontohkan bagaimana di luar ruangan bisa berupa gurun atau laut. Hal ini membuat Han Xiaozong mengerti bahwa jika dia tidak mengalami kejadian itu secara pribadi, dia bisa melakukan perubahan. Namun, Adinata telah menyaksikan kejadian antara Jelita dan Cakrafat dengan matanya sendiri. Dia merasa Adinata sedikit emosional, karena dia ingin menghentikan Jelita yang terlalu mempermalukannya hingga dia melupakan fakta dasarnya. Namun, Adinata berkata, siapa bilang saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Saya hanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jelita mengenakan jubah mandi dan berada di kamar hotel yang sama dengan Cakrafat. Saya tidak melihat itu terjadi pada saya. Matamu sendiri. Hubungan. Han Xiaozong. Han Xiaozong terdiam, berpikir, saudaraku, aku tidak bisa membiarkanmu melihat ini. Namun, Han Xiaozong kemudian memikirkan contoh yang Adinata berikan sebelumnya. Karena Adinata tidak melihat fakta bahwa Jelita curang, apakah itu berarti ada peluang yang bisa dijalankan dan diubah? Han Xiaozong terkejut. Anda ingin mengubah ini? Bagaimana cara melakukannya? Tentu saja Adinata ingin mencegah hal ini terjadi. Meskipun Adinata melakukan perjalanan ke tahun 2020 kali ini untuk menyelamatkan Cynthia Yandra. Tanggal asli perjalanan waktu adalah hari pertama kali Adinata dan Cynthia Yandra bertemu, yaitu lusa, 10 April. Siapa tahu, Old Rose berinisiatif menyiapkannya 2 hari sebelumnya. Kebetulan Adinata memiliki kesempatan untuk mengubah masalah kecurangan Jelita. Sehari sebelum Adinata dan Cynthia Yandra bertemu untuk pertama kalinya, itu besok, 9 April. Pada hari ini, Adinata sedang mengantarkan makanan dan bertemu dengan Jelita yang selingkuh, lalu berkemas dan pergi malam itu. Keesokan harinya, 10 April, nenek Jelita, Nyonya Wibisana, merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Di pesta ulang tahun itulah Adinata bertemu Cynthia Yandra untuk pertama kalinya. Untungnya, saya datang ke sini 2 hari lebih awal, kalau tidak saya akan ditipu lagi. Adinata mengepalkan tangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan tragedi terjadi lagi. Saat ini, Jelita telah menutup panggilan video dengan Cakrafat. Jelita, yang sedang duduk di tempat tidur, merasa sedikit sedih.
Oh, Adinata, aku tidak menyangka setelah 3 tahun menikah denganmu, pertama kali aku memberikannya kepada orang lain. Jika kamu mengetahuinya, kamu pasti akan marah sampai mati. Dasar kepala babi, kenapa kamu begitu jujur? Jika aku tidak mengizinkanmu datang ke kamarku, kamu benar-benar tidak berani datang. Aku sudah berkali-kali menantikanmu untuk masuk ke kamarku dan memberitahu kamu sesuatu. Apa yang terjadi? Mendengar ini, Han Xiaozong pun tertawa dan berkata, Adinata, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jelita. Anda dan Jelita adalah pasangan yang sah, dan Anda sangat menyukainya pada saat itu. Keluarga Anda dia lebih menonjol daripada dia keluarga Wibisana. Jadi mengapa kamu begitu jujur dan tidak menyentuhnya selama 3 tahun? Bahkan jika kamu menyentuhnya, apa yang bisa dilakukan keluarga Wibisana padamu? Kamu tidak takut dengan keluarga kecil uang mereka? Adinata sebenarnya merasa sedikit menyesal setelah mendengar kata-kata Jelita. Jika dia tahu dia memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia tidak akan mampu menanggungnya selama 3 tahun. Hati wanita itu sedang kacau, dan setiap kali mereka berdua melakukan kontak dekat, Jelita akan dengan tegas berhenti dan memberitahu Adinata untuk tidak memikirkan hal yang tidak pantas tentangnya. Namun kenyataannya, jauh di lubuk hatinya, dia mengharapkan Adinata melakukan ini. Adinata berkata, saya terlalu bangga pada saat itu. Sebagai keturunan keluarga Brahma, saya terus berpikir bahwa setelah identitas saya terungkap, Jelita akan mengambil inisiatif untuk memohon kepada saya dan merangkak ke kamar saya. Han Xiaozong mengangguk. Sebagai seorang miliarder, Adinata benar-benar tidak mau memaksa seorang wanita. Saat ini, Jelita sudah turun dari tempat tidur, menuju ke lemari pakaiannya, dan mulai memilih pakaian. Setelah itu, Jelita memilih rok tali ikat rendah hitam yang sangat pakai saja ini besok siang. Jelita berkata pada dirinya sendiri. Sialan, sialan, sialan. Wanita jalang ini. Aku tidak akan pernah membiarkan dia dan Cakrafat berhasil. Ketika Adinata melihat ini, dia menjadi marah lagi. Sambil membersihkan kaca yang dipecahkan Adinata, Han Xiaozong berkata, saya mendukung Anda, silakan. Bagaimana Anda bisa menyerahkan istri Anda selama 3 tahun untuk membiarkan orang lain mencoba sesuatu yang baru? Aku bisa mengerti kamu, karena saat kamu membawa Lota pergi, aku juga sangat marah. Aku sudah membesarkan Lota selama 18 tahun. Adinata mulai berpikir hati-hati tentang bagaimana mengubah masalah ini. Meskipun aku tidak melihat Jelita dan Cakrafat berhubungan SKS dengan mataku sendiri, aku mendengarnya. Yuze Ains mengirimiku rekaman. Dalam rekaman itu, suara Jelita dan Cakrafat terdengar jelas. Termasuk operasi perbaikan selanjutnya yang dilakukan Jelita, hal-hal ini tidak dapat diubah. Artinya, Jelita harus kehilangan keperawanannya besok. Setelah mendengarkan perkataan Adinata, Han Xiaozong juga merasa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Han Xiaozong berpikir sejenak dan berkata, karena Jelita harus kehilangan keperawanannya di hotel besok, dia tidak boleh kehilangan keperawanannya pada laki-laki itu, Cakrafat. Adinata, kamu telah menikah dengan Jelita selama 3 tahun. Kamu telah berkorban begitu banyak untuknya dan mencintainya selama 3 tahun. Kali pertamanya harus diberikan kepadamu. Besok kamu bersembunyi di kamar hotel terlebih dahulu dan menjemput Jelita. Adinata memikirkannya sebentar, tetapi menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya perasaan terhadap wanita Jelita ini. Saya di sini bukan untuknya kali ini, tetapi untuk Cintia Yandra. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tidak mau? Itu tidak masalah. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu mengumpulkan Jelita besok. Haha, kamu mencari kematian. Adinata segera berubah serius. Han Xiaozong mengangkat bahu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jelita pasti akan kehilangan keperawanannya besok siang, karena ini sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Kamu sendiri tidak mau menerima orang lain, dan kamu tidak setuju aku membantumu, maka kamu dapat memilih orang lain. Mengapa tidak memanggil saudara kedua playboymu, Xuan Brahma, untuk membantumu? Biarkan saudara kedua tidur dengan mantan istrinya? Lelucon yang luar biasa. Adinata mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tidak ada solusi untuk masalah ini. Jika dia tidak ingin ditipu, Adinata harus tidur dengan Jelita sendiri. Oke, aku akan tidur dengan Jelita besok. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun, dan pertama kalinya dia seharusnya menjadi milikku. Namun, rekaman itu juga nyata. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus dilakukan Adinata sekarang adalah mencari peluang untuk mengubah beberapa penyesalan selain hal-hal yang telah terjadi. Misalnya pembukaan kamar Jelita dan Cakrafat, serta rekaman Cakrafat, semua ini pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diubah, pasti ada. Han Xiaozong tersenyum, ini sederhana. Saya punya mikrofon di sini. Cukup masukkan parameter suara seseorang untuk menyimulasikan ucapannya. Sebelumnya, saat Baron Rose dan saya menjalani operasi transplantasi otak, Uziguli menggunakan ini untuk meniru suara Baron Rose dan menipu bawahannya. Mengapa kamu tidak memakai mikrofon ini saja di tubuhmu besok dan meniru Cakrafat? Adinata mengambil mikrofon yang bisa digantung di telinganya, dan sekali lagi memikirkan email yang diterimanya pada suatu pagi 2 tahun lalu, yang berisi suara Cakrafat dan Jelita.
Dalam rekaman itu, suara Cakravad disimulasikan olehku. Bab 913. Badut itu sebenarnya aku. 2 tahun terakhir sebenarnya merupakan putaran tertutup. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Jika Adinata berhasil melakukan ini besok, itu berarti suara Cakravad dalam rekaman yang dia dengar 2 tahun lalu adalah miliknya sendiri. Cakravad tidak pernah mendapatkan jelita. Artinya, pertama kali jelita awalnya diberikan kepada Adinata, tetapi diberikan kepada Adinata pada tahun 2022. Itu adalah Adinata tahun 2022, Adinata hijau tahun 2020. Adinata memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar keningnya. Sial, pelaku yang selalu kubenci sebenarnya adalah diriku sendiri. Cakravad dianggap tidak bersalah. Kemudian saya mengirim seseorang untuk mengebiri dia. Han Xiaozong tertawa dan berkata, "Jika kamu tidak bersalah, dia telah mengundang istrimu ke hotel. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun dan menyinggung istri dewa, tidak sayang untuk mati." Adinata mengangguk, ini bukan waktunya bagi wanita untuk bersikap baik. Bisakah parameter suara Cakravad disesuaikan melalui obrolan video antara Jelita dan Cakravad tadi? Adinata bertanya. Video obrolan video antara Jelita dan Cakravad barusan telah disimpan di komputer Adinata. Han Xiaozong mengangguk. Oke, saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Han Xiaozong baru saja menemukan video pengawasan dan mengekstrak parameter suara Cakravad. Setelah mengaturnya, Han Xiaozong berinisiatif mencobanya dengan simulasi mikrofon vokalnya. Jelita cantik, apakah kamu sudah makan? Adinata telah bertemu Cakravad berkali-kali. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Han Xiaozong di mikrofon, dia langsung berseru. Itu adalah Cakravad sendiri. Suaranya mirip sekali. Adinata mengambil mikrofon lagi, menghela nafas, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya, Dewa yang Agung, harus berpura-pura menjadi Cakravad kecil untuk mendapatkan istri saya yang pertama kali. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, puaslah. Sudah cukup untuk berubah sejauh ini. Setidaknya kamu tidak ditipu lagi. Ayo kita belikan obat untuk Cakravad besok agar dia berpikir bahwa dia telah berhasil. Hei, bocah bodoh ini, bahkan jika aku memukulnya sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang dari 2 tahun ke depan akan datang ke sini khusus untuk merusak amal baiknya. Keesokan harinya, jam 7 pagi. Ding dong. Adinata, yang sedang berbaring di sofa ruang tamu, tiba-tiba mendengar dering ponselnya. Namun bukan ponselnya yang berdering, melainkan ponsel Jelita yang dia pantau. Untuk memantau Jelita setiap saat, Adinata puas dengan tidur di sofa ruang tamu sepanjang malam. Dia menggosok matanya dan melihat Jelita menjawab telepon. Halo, Jelita juga terjaga saat ini. Apa? Bibiku ada di rumah sakit? Apa dia baik-baik saja? Apa ini serius? Apa kata dokter? Oh, kalau begitu aku punya waktu luang dalam 2 hari terakhir ini, aku akan segera pergi menemuinya. Setelah mengatakan itu, Jelita menutup telepon. Telepon itu datang dari bibi Jelita, yang mengatakan bahwa kondisinya tidak terlalu baik dan memintanya untuk datang jika dia punya waktu. Dia sangat ingin bertemu dengannya. Jelita keluar kamar. Saat ini, Adinata sudah bangun dan menyiapkan segelas air madu untuk Jelita. Air madu baik untuk kecantikan dan kesehatan, Jelita harus meminumnya segelas setiap pagi saat bangun tidur. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata tidak pernah berhenti selama sehari pun, selalu memegangnya di tangan Jelita setelah dia bangun. Jelita biasa mengambil cangkir itu dan berkata, suamiku, bibiku baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa bibiku sepertinya sakit dan dia terlihat sangat serius. Adinata dengan cepat menjadi gugup. Apa? Bibimu sakit parah? Oh tidak, kesehatan bibimu tidak baik selama 2 tahun terakhir. Dia berinisiatif menelepon saya. Saya khawatir dia tidak akan sehat. Mampu bertahan hidup. Jelita juga memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Tidak mungkin, ini tidak terlalu serius. Aku hanya bertanya pada bibiku apakah tidak ada yang serius. Jadi dia hanya berkata dia ingin bertemu denganku. Bibiku sangat baik. Dia masih peduli padaku sekarang. Saat ini, Adinata di tahun 2020 belum mengetahui artinya. Namun Adinata di tahun 2022 sudah mengetahui segala arah permasalahannya. Tentu saja Bibi Wibisana sangat merindukan Jelita, karena dia mengetahui identitas asli Adinata dan takut Jelita akan membunuh suami yang baik ini. Bibi Wibisana baik hati kepada Adinata, jadi Adinata segera berkata, Jelita, haruskah kita pergi ke kota Yangning untuk menemui bibimu sekarang? Jelita dengan cepat menolak. Saya tidak akan pergi. Saya bilang bibi saya baik-baik saja. Mengapa kamu terburu-buru? Bibi saya tidak akan pergi. Adinata berkata dengan cemas. Jelita, kamu tidak mengerti. Keluarga bibimu tidak secara langsung memberitahumu tentang kondisinya. Karena mereka berinisiatif melakukan panggilan ini, itu berarti kondisi bibimu telah mencapai tahap kritis. Ini adalah titik penebusan. Bibimu sangat baik padamu dan aku. Kita harus pergi ke Yangning untuk menemuinya sekarang. Jelita dengan marah meletakkan cangkir itu di atas meja dan berkata dengan marah, aku tidak akan pergi jika aku bilang aku tidak akan pergi. Kamu pikir kamu ini siapa?
Sehingga kamu bisa menyimpulkan kondisi bibiku dari kejauhan? Kamu harus sekuat itu untuk mengantarkan makanan? Kamu akan segera menjadi bos besar. Jelita membuat janji dengan Cakravad pada siang hari, jadi tentu saja tidak mungkin dia pergi ke Yangning bersama Adinata saat ini. Adinata, menantu laki-laki yang berkunjung, hanya bisa berkompromi. Baiklah, kalau begitu saya akan mengantarmu ke sana saat kamu ada waktu luang dalam 2 hari. Jelita mengangguk. Baiklah, saya harus membicarakan bisnis dengan klien pada siang hari ini. Jika tidak ada hal lain, jangan telepon saya. Adinata mengangguk dengan lesu. Aku sangat sibuk di siang hari, jadi aku mungkin tidak punya waktu untuk meneleponmu. Jelita tahu bahwa Adinata harus mengantarkan makanan pada siang hari, yang merupakan waktu tersibuk dalam sehari. Senyuman langsung muncul di wajah Jelita, dan dia bahkan membantu Adinata merapikan kemeja putihnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum. Ya, cara yang benar adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan dan karir. Tidak ada perbedaan antara profesi tinggi dan rendah. Naraswara, Maktika, dan yang lainnya selalu mengatakan bahwa Anda mempermalukan keluarga Wibisana kami dengan mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Kurasa tidak. Suamiku tetap tampan tidak peduli apa yang dia lakukan. Hehe, ayo kita antarkan makanan untuk dibawa pulang pada siang hari. Adinata tertawa gembira setelah menerima pujian dari Jelita. Bodoh. Pada saat ini, di lantai atas di seberangnya, Adinata pada tahun 2022 mengutuk dirinya sendiri 2 tahun lalu. Jelita ini sepertinya menyemangati dan memuji Adinata karena mengantarkan makanan. Namun nyatanya dia senang karena Adinata sedang sibuk saat itu dan tidak punya kesempatan untuk memeriksa posisinya atau mencari tahu tentang skandal yang telah dia lakukan. Namun saat itu, saya tertipu olehnya dan tetap tertawa. Hahaha, Tian Brahmashen, siapa yang kamu tegur pagi-pagi begini? Han Xiaozong juga bangun saat ini dan datang. Melihat layar pengawasan, Adinata dan Jelita saling memandang dengan penuh kasih. Han Xiaozong tertawa dan berkata, "Ihaha, kalian berdua terlihat sangat jatuh cinta. Wanita Jelita ini sangat berbakat dalam akting. Dia bahkan menipumu ketika dia selingkuh untuk pertama kalinya. Bahkan di depan trek, kamu bisa bawakan dia teh dan air. Haha, sayang sekali saat aku kembali di malam hari, mimpi buruk Jelita dimulai." Bab 914. Terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Akhirnya tanggal 9 April 2020. Hari ini adalah awal dari cerita baru dan akhir dari kehidupan biasa Adinata. Setelah mengetahui Jelita selingkuh dan menceraikannya, Adinata memulai kehidupan yang penuh warna dan menyenangkan. Dia pertama kali mengetahui rahasia keluarganya, dan kemudian dia mengetahui bahwa dia adalah generasi dewa baru. Hanya dalam 2 tahun, pemikiran, kemampuan, orang-orang di sekitarnya, dan kehidupan pribadinya semuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Segera, Adinata dan Jelita meninggalkan rumah dan pergi bekerja. Di seberang lantai atas, Han Xiaozong berkata, "Jelita sudah keluar, sudah waktunya kita keluar dan bersiap-siap, kan? Jika Adinata ingin mencegah terjadinya tragedi lain, dia harus datang ke kamar hotel tempat Jelita dan Cakravad menginap terlebih dahulu dan menyergapnya." Han Xiaozong berpikir sejenak dan berkata, Aurus Halls Jiahua Hotel adalah hotel bintang 5, dan keamanannya tidak mudah untuk ditangani. Kalau tidak, aku akan menggunakan drone untuk meledakkan kaca di kamar hotel itu. Kalau kondisi fisikmu bagus, jangan khawatir seberapa tingginya kaca. Atau, kita menyelinap masuk dan mencari kartu kuncinya? Adinata menggelengkan kepalanya. Ya, ada kamera di mana-mana di hotel itu, dan ada pelayan di mana-mana, jadi jangan ambil risiko. Kami dari masa depan. Jangan lakukan hal licik seperti itu. Jika kamu mengacau, kamu akan mendapat masalah. Bukankah ini hanya hotel bintang 5? Beli saja. Lagi pula kita punya banyak uang. Han Xiaozong menepuk pahanya. Iya, belanjakan saja uang itu untuk membeli hotel. Jangan bilang, sejak saya mengambil alih keluarga Smith, saya punya aset ratusan miliar dan triliunan, tapi saya tidak pernah punya kesempatan menghabiskan uang membunuhku. Kali ini, saya akan membayar pembelian Hotel Aston. Saya memiliki setidaknya beberapa ratus miliar di kartu bank saya, dan kartu yang diberikan Old Rose kepada saya setidaknya 1 hingga 200 miliar. Dia punya begitu banyak uang sehingga saya tidak bisa membelanjakan semuanya, dan tidak ada yang datang membantu saya membelanjakannya. Benar-benar menjengkelkan. Han Xiaozong bukanlah Versailles. Dia benar-benar tertekan, dan Adinata memiliki kesusahan yang sama dengannya. Ketika Adinata mengetahui bahwa keluarga Brahma adalah salah satu dari 8 keluarga rahasia di dunia, dia tahu bahwa keluarga Brahma memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Sekarang dia adalah dewa. Jika tidak ada keluarga Rose, dialah yang akan mengambil keputusan akhir di dunia. Adinata dapat menggunakan uang sebanyak yang ada di dunia, dan kekayaannya tidak dapat dibelanjakan dalam ratusan atau ribuan tahun. Dan ketika mereka mencapai status Adinata dan Han Xiaozong, ada banyak hal yang tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Ketika senjata laser dan senjata meteorologi dikeluarkan, bukankah pemilik barang berharga tersebut harus menawarkannya dengan kedua tangan?
Oleh karena itu, keduanya memiliki keinginan yang mendesak untuk mengeluarkan uang. Adinata berkata, tidak, saya harus membayar uang ini. Saya memiliki lebih banyak uang daripada Anda. Saya akan merasa tidak nyaman jika tidak membelanjakannya. Han Xiaozong berkata, saya merasa lebih buruk jika saya tidak mengeluarkan uang. Saya telah diracuni dan dapat dibunuh oleh Anda dan Rostua kapan saja. Tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan dalam sketsa? Yang paling hal yang menyakitkan dalam hidup adalah orang mati tanpa mengeluarkan uang. Mengerti? Saya bahkan belum punya anak. Kepada siapa saya akan menitipkan aset triliunan ini? Adinata tidak bisa berurusan dengan Han Xiaozong, jadi dia tetap setuju untuk membiarkan dia membayar. Hotel Aston dimiliki oleh Tuan Wibisana, mantan orang terkaya di Tiongkok. Adinata mengetahui nomor telepon dan rekening banknya, dan dia memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Brahma. Jadi, Adinata meminta Han Xiaozong untuk mentransfer 2 miliar langsung ke rekening Tuan Wibisana. Ding! Saat ini, gedung CBD tertentu, kantor presiden. Tuan Wibisana menghela nafas dan melihat ke awan di luar jendela ketika dia mendengar pesan teks di ponselnya. Selama periode waktu ini, situasi bisnis dan pribadi Tuan Wibisana tidak terlalu baik, dan ini adalah saat di mana perputaran modal sangat dibutuhkan. Ketika dia menghidupkan ponselnya, dia melihat rekening banknya tiba-tiba bertambah 2 miliar. Wang tertegun sejenak. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memberiku 20 gol kecil? Hah? Tuan Wibisana tanya ketika panggilan telepon aneh tiba-tiba datang. Tidak mungkin orang awam mengetahui nomor telepon pribadi orang seperti Tuan Wibisana, dan yang bisa menelepon bukanlah orang biasa. Jadi, Tuan Wibisana menjawab telepon, dan suara Adinata terdengar di ujung telepon. Tuan Wibisana, saya baru saja mentransfer 2 miliar kepada Anda. Apakah Anda menerimanya? Adinata bertanya. Tuan Wibisana langsung gembira. Saya baru saja menerimanya. Saya bertanya, siapa yang mentransfer uang itu kepada saya? Siapa Anda? Sepertinya saya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda tiba-tiba mentransfer begitu banyak uang kepada saya? Uang? Adinata berkata, saya dari keluarga Brahma. Tuan Wibisana tiba-tiba berseru, hai keluarga. Chonghai Brahma? Suaramu masih sangat muda. Kamu pasti cucu Tuan Brahma, kan? Ya ampun, Tuan Kuncoro dan saya selalu ingin bertemu Tuan Brahma lagi. Saya tidak 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 tahu bagaimana kesehatan orang tuanya. Dan saya belum bisa membuat janji. Ngomong-ngomong, kamu tiba-tiba mentransfer 2 miliar kepadaku. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Tanya saja, aku pasti akan melakukannya untukmu. Adinata tersenyum dan berkata, ya, masalahnya sangat sederhana. Saya ingin membeli Hotel Aston Anda di Aurose Halls. Ketika Tuan Wibisana mendengar ini, dia segera berkata, Anda menginginkan hotel saya. Ini tidak mudah. Tanya saja dan saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Mengapa Anda harus membayar? Sungguh. Juga, kamu memberi terlalu banyak. Hotelku bernilai paling banyak 7 hingga 8 miliar, bahkan tidak 2 miliar. Adinata berkata, iya, uang itu milik teman saya. Saya juga memberitahu teman saya bahwa dia dapat mentransfer 1 miliar, tetapi dia memiliki terlalu banyak uang dan tidak dapat membelanjakan semuanya. Saya merasa tidak nyaman jika dia tidak mentransfer lebih banyak, dan itu tidak banyak, ambil saja. Tuan Wibisana hampir menangis. Dia selalu memamerkan kekayaannya dengan cara yang lembut, dan orang lain tidak tahan. Ini bagus, dia menjadi iri ketika orang lain memamerkan kekayaannya. Uangnya terlalu banyak, jadi Anda memberi tambahan 1 miliar begitu saja? Aku ingin teman seperti ini juga. Tuan Wibisana berkata dengan cepat. Teman-teman Tuan Muda Brahma sangat murah hati. Jika saya memiliki kesempatan, saya berharap dapat bertemu Tuan Brahma dan teman-teman Anda. Apakah Anda ingin mengambil alih hotel sekarang? Saya akan meminta geng Aurose Halls Jiahua untuk ambil alih hotel sekarang. Keluar dari sini dan pergi dari sini. Adinata berkata, tidak, semuanya, jangan bergerak. Nanti, saya akan mengambil liontin Gio keluarga Brahma kita dan mengambil alih hotel di sana. Minta saja mereka untuk bekerja sama dengan saya. Tuan Wibisana berkata, baiklah, saya akan membiarkan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Setelah menutup telepon, Adinata dan Han Xiaozong naik taksi dan tiba di Hotel Aurose Halls Jiahua. Saat ini sedang terjadi sedikit kekacauan di dalam hotel, terutama para pegawai wanita di front desk yang saling berbisik-bisik. Hei, pernah dengar? Hotel kita dibeli seseorang seharga 2 miliar. Siapa? Siapa yang begitu kaya? Saya mendengar bahwa nama belakang bos baru adalah Ye, dan dia akan segera datang. Semuanya, harap cerdas, bahkan jangan mengenali bos baru ketika Anda bertemu dengannya. Segera, Adinata dan Han Xiaozong, mengenakan topeng dan topi, datang ke meja depan hotel. Tuan-tuan, apakah Anda ingin akomodasi? Si cantik di meja depan bertanya sambil tersenyum. Adinata mengeluarkan liontin Gio keluarga Brahma dengan tulisan, Ye,
Dia terukir di atasnya dan menatap pihak lain. Beberapa pegawai wanita di meja depan begitu ketakutan hingga kaki mereka langsung lemas. Temui Tuan Brahma. Bab 915. Cakravad melakukannya dengan sengaja. Beberapa pegawai wanita di meja depan sudah menerima kabar bahwa bos baru akan memegang sepotong batu giok untuk menunjukkan identitasnya. Pemilik misterius yang menghabiskan 2 miliar dalam sekejap untuk membeli hotel membuat para karyawan wanita penasaran sekaligus takut. Semua karyawan wanita menatap mata Adinata dan Han Xiaozong dengan kagum. Ini satu-satunya bagian wajah mereka yang bisa mereka lihat. Adinata melihat seorang gadis mungil dan imut di meja depan dengan kuncir kuda. Dia ingat gadis ini. 2 tahun lalu, dia datang ke sini untuk mengantarkan makanan dan menyapa meja depan. Saat itu, gadis ini terus menatap Adinata beberapa kali, membuat Adinata merasa sangat malu. Pada saat itu, Adinata mengira dia begitu menawan sehingga bahkan wanita cantik di meja depan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin dia merasa matanya terlalu mirip dengan mata bos baru mereka. Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti manajer berjas juga datang. Saya sudah bertemu Tuan Brahma. Saya manajer di sini. Panggil saja saya Xiao Zhang. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya. Manajer Zhang membungkuk, tampak kagum. Adinata menyimpan liontin giok itu dan mengangguk. Baiklah, bawa aku ke kamar 1111. Adinata ingat dengan jelas bahwa nomor kamar yang dibuka Cakravad adalah 1111, kamar deluxe. Ya, Manajer Zhang segera membawa Adinata dan Han Xiaozong naik lift ke kamar 1111 di lantai atas. Manajer Zhang menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu kamar 1111 dan mendengar suara gadis di meja depan datang dari interkom. Manajer Zhang, kamar 1111 yang ingin dilihat Tuan Brahma telah dipesan oleh pelanggan tadi malam. Baiklah, aku mengerti, kata Manajer Zhang. Kemudian, Manajer Zhang membungkuk dan melapor kepada Adinata Hui. Tuan Brahma, ruangan ini telah dipesan oleh klien. Akan segera tiba. Ini bukan kamar terbaik di hotel kita. Ada juga suite termahal di lantai atas. Kalau kamu mau istirahat, bagaimana kalau aku memindahkanmu ke atas? Han Xiaozong berkata dengan tidak sabar. Omong kosong apa? Kami ingin tinggal di lantai atas. Mengapa datang ke sini? Manajer Zhang tidak berani membantah, dan berkata dengan cepat. Jikalau begitu saya akan meminta meja depan untuk menelepon pelanggan, mengembalikan uang pesanannya, dan kemudian mengganti kamar untuknya. Jangan. Adinata mulai menghentikannya. Jangan batalkan pesanannya. Biarkan dia tinggal di kamar ini. Kamu tidak peduli dengan masalah ini? Anggap saja kamu tidak tahu. Apakah kamu mendengarku? Manajer Zhang tidak berani bertanya lagi. Iya, Tuan Brahma. Saya tidak akan mengatakan apapun. Adinata melambaikan tangannya dan memintanya pergi. Setelah Manajer Zhang pergi, Adinata dan Han Xiaozong adalah satu-satunya 2 orang di seluruh koridor. Pintunya juga telah terbuka, dan Han Xiaozong telah masuk. Tetapi ketika dia berbalik, Adinata masih berdiri di luar pintu. Kenapa kamu masih berdiri di luar? Kenapa kamu tidak masuk? Han Xiaozong bertanya. Adinata tersenyum pahit, teringat kejadian 2 tahun lalu ketika dia ingin bergegas ke ruangan ini dan melawan Cakravad, tapi dimarahi oleh Jelita. Saat itu, Jelita berkata kepada Adinata, Adinata, lihat betapa miskinnya kamu. Kamu layak masuk ke kamar hotel bintang 5. Memikirkan kata-kata ini, Adinata tidak bisa menahan tawa. Haha, Jelita, tahukah kamu ketika kamu mengatakan ini, aku sudah membeli hotel bintang 5 ini. Aku bosnya di sini. Kamu sebenarnya bilang aku tidak pantas turun tangan. Adinata menahan napas dan akhirnya melangkah ke pintu kamar 1111 di hotel bintang 5 ini. Saya masuk dan melihat-lihat, kamar yang harganya 4 digit per malam ini cukup luas. Adinata dan Han Xiaozong punya cukup tempat untuk bersembunyi. Han Xiaozong tidak menyentuh apapun di ruangan itu, karena takut Cakravad akan menyadari sesuatu ketika dia masuk nanti. Adinata, nanti, bagaimana kamu ingin aku berurusan dengan anak itu? Cakravad? Han Xiaozong bertanya. Adinata berkata, jika kamu pandai mengendalikan otak, ditambah obat-obatan yang kamu miliki, pingsan saja dia untuk jangka waktu tertentu dan buat dia salah mengira bahwa dia tidur dengan Jelita. Han Xiaozong mengangguk. Hei, sebenarnya, kamu seharusnya lebih ingin membunuh Cakravad sekarang, kan? Adinata tidak berkomitmen. Han Xiaozong memang orang yang paling memahami pikiran Adinata saat ini. Ya, jika dia ceroboh, bagaimana Adinata bisa membuatnya begitu rumit sekarang, menyelinap terlebih dahulu, dan meminta pihak lain untuk mengendalikan otaknya dan sebagainya. Dengan kemampuan Adinata, membunuh Cakravad secara langsung semudah menginjak-injak semut sampai mati. Namun, dia tidak bisa melakukan ini. Karena apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi, dan apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Nasib Cakravad selanjutnya adalah dikebiri oleh Adinata, daripada mati sekarang. Jika Adinata membunuh Cakravad sekarang, bahkan jika dia bisa melakukannya, itu akan membuka garis waktu baru. Tidak ada bantuan dalam menyelamatkan Cintia Yandra.
Adinata tiba-tiba menciumnya dengan hidungnya beberapa kali karena dia mencium aroma yang sangat familiar. Aroma yang sangat ambigu. Adinata memandang Han Xiaozong dan melihat bahwa dia memang mengeluarkan rempah-rempah. Adinata mengutuk dengan marah. Han Xiaozong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyemprotkan wewangian yang ambigu ini? Adinata sangat akrab dengan wewangian ambigu ini. Ruangan di Swiss dipenuhi dengan wewangian ini. Ini juga merupakan penyebab langsung berkembangnya hubungan antara Adinata dan Luotea. Orang awam tidak akan bisa mengendalikan diri setelah mencium wangi ini, apapun jenis kelaminnya. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, bukankah ini hanya untuk menghiburmu? Adinata tiba-tiba teringat rekaman di Cakravad dan Jelita yang dia dengar saat itu. Pantas saja gadis sederhana seperti Jelita begitu berpikiran terbuka. Ternyata itu karena Han Xiaozong mengeluarkan wewangian yang begitu ambigu. Pada pukul 10 pagi, Adinata dan Han Xiaozong mendengar seseorang membuka pintu, dan mereka segera bersembunyi. Sosok yang dikenalnya masuk. Itu adalah Cakravad. Cakravad tampak bersemangat. Setelah masuk, dia mencium baunya. Hei, ruangan ini wanginya lumayan enak. Lumayan. Aku suka wangi ini, haha. Cakravad berjalan ke kamar dan melakukan beberapa push-up lalu squat. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri. Hei, Jelita, setelah mengejarmu begitu lama, akhirnya aku mendapatkanmu. Kamu, wanita tercantik di Aurous Halls, menikahi pecundang yang mengantarkan makanan. Itu hanya membuang-buang sumber daya. Bagaimana mungkin sampah itu layak mendapat istri sepertimu? Cakravad mengangkat telepon dan tidak tahu harus menelepon siapa. Hei, Liu Zi, tahukah kamu siapa penanggung jawab takeout Aurous Halls tuan-tuan? Oh, aku hanya ingin bertanya, jika aku memesan makanan untuk dibawa pulang, bolehkah aku menunjuk pengantar barang untuk mengantarkannya kepadaku? Tapi aku tidak ingin dia tahu bahwa dia ditunjuk olehku. Jadi dia mengira itu adalah pengantaran acak. Bisakah kamu benar-benar membantuku melakukannya? Oke. Kalau begitu aku serahkan padamu. Pengantar yang ingin saya tunjuk berasal dari tuan-tuan delivery, dan namanya Adinata.